Perkenalkan, aku Sheryl, sini juga ada Mary. Hai teman-teman SMP. Nah, pasti kan pada kaget nih. But kita sebenarnya dari dunia lain. Specifically, we're from a different planet. Oke, so jadi kami menyiarkan percakapan ini ke kalian karena ada masalah besar nih di planet kami. Nah, jadi for your information nih, banyak sekali oknum-oknum tentu yang kirim berita hoax. Nah, because of that, there were so many and there are having misinformation concept. I know, right? Tapi kan, mereka kan nggak tahu. So, let me explain this effectively. So, if you wanna know, banyak sekali nih ya berita-berita tuh yang tersebar di media sosial. Dan kebetulan di planet kami ini banyak orang yang percaya sama berita-berita itu. Padahal kan nyatanya bisa saja berita-berita itu tuh palsu. jadi akhirnya masyarakat planet kami tuh hancur. Terus kayak apalagi gara-gara berita palsu ini banyak orang yang berkelahi di jalanan atau enggak ya media sosial. Oh my days, that's so right. Nah, karena masyarakat di planet kami itu hancur, so kami tuh kirim pesan ini kepada kalian biar kalian tuh tidak melakukan kesalahan yang sama. Kebetulan kan kalian ini tuh penerus masa depan bumi. So, jadi gimana sih caranya nggak ketipu sama hoax kan? Apalagi tahun ini banyak AI ya. Kita buka dulu ya media sosial tercinta kita. For example, kita mau buka suatu situs. Nah, ketika kita buka situs itu, we need this kind of thing, which is saring sebelum sharing. Now, before we can read or share something, we gotta look at it very carefully. Baca dengan teliti itu penting. Soalnya kan informasi aja susah. Dude, literasi guys, literasi. Oh wait, berarti kita informasi itu cara konfirmasinya gimana ya? Kalau misalnya kita mau cek sumbernya, itu pastikan dari situs yang resmi nih, misalkan Wikipedia, ada Kompas, New York Times, BBC News, detik.com, CNN, and also situs-situs yang dari pemerintah ataupun untuk situs edukasi. Nah, biasanya mereka itu berakhiran .edu dan .gov. Terus kalau artikel lain tuh? Kalau untuk artikel selain itu, kita tuh bisa mengecek referensinya. Biasanya ada di bawah. Nah, di situ kita tuh bisa baca nih referensinya dari mana aja. And usually, if there are a lot of referensi, it indicates that this article is likely to be verified. Tapi kalau misalnya artikelnya kurang jelas atau tidak ada sama sekali, it's more likely to be another thing to look out for. Jadi kan pasti informasinya juga terupdate ya. Apalagi kalau di Google kan di artikel kan bisa diganti tuh di bawahnya biasanya. Jadi kalau misalnya kayak informasi dari 2011 itu jangan dipercayai soalnya that's already too outdated. That's correct. Tambahan lagi ya guys, informasi hoax itu tuh memiliki beberapa ciri-ciri yang menonjol banget nih. Pertama-tama, gambar-gambar ataupun tulisan yang diberikan pada artikel itu tuh biasanya berlebih-lebihan lah. And then the second part is, biasanya kalau dalam artikel itu mereka itu ada kayak semacam kata-kata yang menyuruh kita untuk menyebarkan informasi itu. Dan yang ketiga adalah usually when it's a hoax information, biasanya ada kesalahan ejaan. Nah, mungkin itu tuh ketika artikel itu dibuatnya tuh terburu-buru. Hoax ya. Kita juga jangan gampang percaya dengan informasi apalagi ya yang di aplikasi tuh kayak TikTok lah, Instagram, YouTube Short, apalagi YouTube Short. Itu dia, ada banyak sekali cara untuk melawan hoax baik di internet maupun di media sosial. Pokoknya kita itu tuh harus teliti, waspada, dan berpikir kritis. So let's use our thinking brains. Okay? Aku mau beli ini dulu ya.
es cendol ya. My throat is dehydrated. Lah, bukan kita minum es, teh tawar, teh dingin, Indomilk. Terus kita aja belum nutup pesan. Jangan giniin. Apa? Udahlah pokoknya. Bye ya teman-teman, aku mau pergi. Ya udahlah, itu aja ya teman-teman. Pokoknya jangan percaya berita di online segampang itu. Oke, that's it dari kami. Bye bye.